Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di kelas 6A. Untuk anak-anak Bapak tercinta di kelas 6A, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesehatan kepada kita, keselamatan juga kesempatan untuk kembali mengikuti pembelajaran Bapak di pelajaran yang pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini Bapak akan memberikan materi, yaitu tentang pembelajaran tumbuhan sahabat. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama, walaupun kita bisa dipertemukan cuma di lewat internet, tetapi tidak mengurangi kita dalam semangat untuk terus belajar dan mengajar. Kita langsung saja ke pembahasan kita. Kalau yang punya buku di halaman 7 ada tumbuhan dan manfaatnya bagi makhluk hidup. Pertama Bapak bacakan dulu. Tumbuhan memiliki peran penting bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut karena tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Tetapi sebelum kita membahas ini, Bapak akan jelaskan dulu tentang makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Kemudian mereka mempunyai ciri-ciri. Yang pertama bernapas, yang kedua berkembang biak, ketiga memerlukan makan, peka terhadap rangsangan, dan lain-lain. Itulah yang namanya ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk yang lebih lengkapnya nanti anak-anak Bapak bisa nanti cari di Google ataupun di buku tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini pertama kita akan bahas tentang tumbuhan. Tumbuhan tadi memiliki peran penting bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Kita sebagai manusia sangat memerlukan tumbuhan karena makanan kita hampir semua berasal dari tumbuhan. Kemudian untuk hewan pun memerlukan tumbuhan untuk tempat tinggal mereka ataupun membuat sarang seperti burung. Kemudian tumbuhan menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Adalah proses pembuatan zat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dengan bantuan cahaya matahari, zat hijau daun atau klorofil. Kemudian karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, sehingga tumbuhan itu disebut produsen atau penghasil sendiri. Kemudian selain menghasilkan makanan sendiri, proses fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Karena yang namanya tumbuhan, dia mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia itu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kemudian kalau tumbuhan tadi kan dia mengeluarkan karbon dioksida, dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, kemudian banyak lagi manfaat tumbuhan bagi manusia, seperti obat-obatan, makanan, bahan sandang, dan kerajinan. Kalau bahan pangan, kita pasti sudah tahu makanan pokok kita sebagai orang Indonesia adalah padi yang diolah menjadi beras sehingga dapat kita konsumsi menjadi nasi. Kemudian bahan sandangnya bisa pakaian dari serat biji kapuk. Kemudian dari kerajinan bisa dibuat lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Untuk hewan bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau melindungi diri dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga kita sebagai manusia harus merawat tumbuhan itu dengan melakukan namanya reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penghijauan atau penanaman hutan kembali. Dan pemerintah pun membuat larangan atau undang-undang tentang penebangan hutan secara liar agar hutan kita tetap terjaga
dan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Nah, anak-anak Bapak, untuk materi hari ini yang Bapak sampaikan cuma itu. Bapak harap anak-anak Bapak rajin mengulangi pembelajaran, karena yang namanya belajar itu, kata Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Biar sedikit, tetapi anak-anak Bapak nanti bisa mengulanginya secara terus-menerus. Dan tugas untuk anak-anak Bapak, dikumpulnya nanti saja, nanti waktu kita sudah turun ke sekolah. Satu tugasnya boleh dicatat. Coba kalian cari bibit tanaman. Mau bibit tanaman apa saja, mangga, jambu biji, jeruk, lombok, tomat, daun sop atau apa saja, tanam di pot dan rawat tanaman itu sampai nanti turun sekolah. Nanti sewaktu turun sekolah, bawa tanaman itu ke sekolahan sebagai barang bukti bahwa kalian merawat tanaman itu setiap hari sesuai dengan pembelajaran kita. Tanamannya bebas, mau bunga, lombok, tomat atau apa aja. Lah, dibikin di dalam pot boleh, di dalam kantong plastik boleh juga. Nanti ngumpulnya nanti sewaktu kita kembali ke sekolah. Itu tugasnya. Jadi setiap hari kalian merawat tanaman itu sampai tanaman itu bulan Januari, insya Allah kita turun kembali sampai seberapa besar tanaman itu. Nanti Bapak lihat dan Bapak kasih nilai. Nah, itu aja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap hormati kedua orang tua, dan jangan lupa jangan keluar rumah apabila tidak begitu penting. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.